Ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs sudah jadi bahasa kita. Selalu orang menyebut, marilah kita bersama-sama berjamaah, jangan nafsi-nafsi. Nafs artinya diri, nafsi sendiri, nafs diri. Mutmainnah yang tenang, karena memang nafs itu dibagi kepada tiga. Yang pertama, bawaannya mau berbuat dosa saja, disebut dengan ammaratum bisu. Yang model begini ini tidak pernah terlintas dibuat baik di pikiran saya, jahat saja. Inilah orang model kalau ngobrol sama dia 5 menit pertama itu yang baik, masuk menit ke-4, 5 kacau, error. Busuk. Yang satu lagi, ini yang pertengahan, al-lawwamah, nafsu al-lawwamah. Lawwamah ini tergantung. Kalau dia kumpul sama orang baik, baik. Kumpul sama orang jahat, jahat. Tergantung mana banyak undangan SMS, banyak undangan pengajian, ngaji, dugem, ikut. Lawwamah. Sedangkan yang istiqomah, ini mutmainnah. 3. Kemana kita, golongan kita masuk, kemana diri kita sedang subuh ini membaca diri kita ini kemana contoh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang dipanggil, yang diundang, yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ini hanya mutmainnah. Adapun yang ini tak masuk, yang ini tak masuk, ini saja gimana. Apakah 3 itu? Apa 3 dia tidak? 1, hanya 1 saja. Sifatnya 3. Kalau ada orang mengatakan dalam diri kita ini ada 3, ada 1. Sifatnya 3. Ada kalanya ammaratun bisu, ada kalanya lawwamah, ada kalanya mutmainnah. Hati yang masih berbolak-balik disebut Allah Subhanahu wa taala sebagai qalbi. Qalbun. Orang Arab kalau mau menyebut baliklah kertas itu, qallaba yuqallib. Qallaba yuqallib. Berbalik-balik. Tapi hati yang sudah tenang, tidak lagi berbalik-balik, Allah menyebutnya sebagai fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad, hati, tidak berdusta tentang apa yang dia lihat. Bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu tidak lagi pada level ini, tapi sudah sampai pada level fuad. Dan ingin menyelaraskan, menunjukkan titik kesamaan antara mutmainnah dengan fuad. Mutmainnah tenang, fuad tidak berbolak-balik. Yang berbolak-balik bukan fuad. Yang berbolak-balik lawwamah. Nanti kita diajarkan minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Qalb 1. Kalau banyak, qulub. Wahai engkau yang membolak-balik bola hati, sabit, kokohkan, tambatkan, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'at, kokohkan, tambatkan hatiku dalam agamamu dan dalam ketaatan kepada dalam perjalanan berkumpul bersama orang baik-baik, tenang. Tapi nanti ketika kita pulang, kumpul sama orang
dengan tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs. Nafs, kajian kita tentang nafs diri. Tazkiyatun nafs, pensucian diri. Wa nafsi wa ma sawaha. Wa nafsi, Allah bersumpah. Biasanya Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang besar. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari. Wal qamari idza talaha, demi bulan. Wal ardi, demi bumi. Tapi ada Allah bersumpah dengan wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Wa alhamaha fujuraha, diberikan Allah dia dua jalan. Satu jalan fujur, jahat, tak baik, tak betul. Wa taqwa, jalan yang betul. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Pensucian hati ini disebut dengan tazkiyah. Tazkiyah, pensucian hati. Makanya ulama tasawuf membagi pensucian hati itu kepada tiga. Pertama, takhalli, kosong. Kosongkan hati itu dari hasad, dari dengki, dari dendam, dari. Setelah kosong dia baru dengan tahalli, diisi. Setelah kosong barulah diisi. Kosongkan dari hasad, kosongkan dari dendam, kosongkan dari marah bukan karena Allah, kosongkan, kosong. Setelah kosong semua barulah tahalli, isi dia dengan zikir, isi dia dengan ridha, isi dia dengan qanaah, isi dia dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah sampai kepada tingkat tajalli. Tajalli bukan punya kita lagi, tajalli kuasa Allah SWT. Allah menunjukkan sesuatu di dalam hati orang yang beriman. Tajalla maknanya nyata, zahir kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang dua ini usaha, sedangkan yang ini pemberian Allah. Yang dua ini al-kasbu, ikhtiar manusia. Sedangkan tajalli ini adalah mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsu. Setelah sampai ke level itu apa kata Allah? Irji'i ila rabbik, baliklah kau. Orang yang mau balik itu biasanya hatinya senang. Orang yang mau pulang biasanya hatinya senang. Karena ini bukan tempat kita. Kita di sini merantau. Kita datang kemari, habis itu ke Sadan, habis itu ke Sweet, ada lagi urusan di sini. Hari ini kita mau pulang. Orang yang mau pulang ke tempat asalnya, dia bahagia. Makanya jiwa yang sudah tenang, yang sudah lepas dari ikatan-ikatan keduniawian, maka dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Irji'i, baliklah engkau ila rabbiki, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi dia waktu kembali? Radiyatan mardiyah. Radiyatan, ridha. Mardiyah, diridhai. Radiyatan, mardiyah, ridha dan diridhai. Ridha sudah jadi bahasa Indonesia. Ridha bahasa Arab. Ridha maknanya bahasa kita ini senang hati. Orang kalau sudah senang hati semua dia kasih. Makanya sahabat Nabi itu titelnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Allah meridhai. Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allah meridhai. Sedangkan kita ini baru berkata aku ridha, raditu billahi rabbah, aku ridha. Kalau ridha berarti senang bangun subuh. Kalau ridha berarti senang baca Quran. Kalau ada orang mengatakan raditu aku ridha tapi berat, berarti belum ridha. Lain di mulut, lain di hati. Irji, baliklah engkau kepada Allah. Bagaimana keadaan waktu balik itu? Radiyatan, engkau dalam keadaan ridha. Mardiyah, diridhai. Ada orang ridha tapi tak diridhai. Tapi dia tak diakui oleh Allah SWT. Dia saja mengaku-ngaku tapi tak diakui. Mengaku tapi tak diakui. Alhamdulillah. Irji'i ila rabbiki, baliklah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan engkau ridha dan Allah pun meridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba.
Allah ketika bercerita tentang Nabi Khidir alaihissalam, innahu, kata Allah SWT, abdun min ibadina, dia itu hamba kami. Ibadina allamnahu min ladunna ilma, kami ajarkan dia ladunna, dari kata ladunna itu ladunni, kami ajarkan dia dari kami ilmu. Khidir. Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam pun dia mengaku, aku ini hamba Allah, aku ini hamba Allah, Abdullah. Waktu orang Yahudi menuduh ibunya berzina, anak haram kau ini Isa, apa kata Maryam alaihissalam? Fa asyarat ilaih, ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan berzina. Kenapa kau bisa hamil tak punya suami, wahai Maryam? Maryam tak menjawab. Dia hanya menunjuk anaknya yang baru lahir, Isa. Fa asyarat ilaih, ditunjuknya Isa. Diam. Lalu bayi itu pun bicara. Apa kata Isa waktu itu menjawab? Inni Abdullah ataniyal kitab, aku hamba Allah. Khidir hamba Allah, Isa hamba Allah. Bagaimana dengan Muhammad SAW? Subhanalladzi asra bi'abdihi, bi'abdihi, hamba Allah. Kita hanya mencapai ridha Allah kalau mampu menjadikan diri sebagai hamba Allah. Bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba popularitas, bukan hamba kedudukan. Hamba Allah. Seperti mereka dulu menjadikan dirinya hamba Allah. Khidir hamba Allah, Isa hamba Allah, Muhammad SAW hamba Allah. Yang berjalan dalam Isra Mi'raj itu hanya orang yang mampu pada level hamba Allah. Pada boleh fi ibadi, setelah itu barulah ditutup Allah. Masuklah kau ke golongan hamba-hambaku, barulah pada huli fi ibadi, pada huli, ya. Masuklah kau ke dalam hambaku, barulah masuk kau ke dalam surga. Sekarang kita mundur ke atas. Sekarang dari atas ke bawah, sekarang balik ke belakang. Kita akan masuk ke dalam surga kalau mampu menggabungkan diri dengan hamba Allah. Tak bisa sendirian, mesti berjamaah. Kalau sudah menjadi hamba Allah, maka diridhai Allah Subhanahu. Syarat untuk mencapai ridha Allah, maka nafsnya mesti. Sekarang kita berhusnuzon. Kita ini sudah bergabung bersama hamba-hamba Allah, karena tidak lagi menghambakan diri pada organisasi, tidak menghambakan diri kepada jabatan. Jadi semua yang bisa masuk ke dalam ini berjalan bersama ini yang sudah sampai ke dalam hamba Allah. Karena kalau masih lagi menghambakan kepada aku ini dari ini, aku ini dari kita, bisa hamba Allah. Yang kita cari ini apa? Ridha Allah. Setelah jiwa tenang, kalau jiwa masih kasar kusuk, masih sikut-sikut dan setelah itu barulah kita, setelah itu baru hamba Allah, barulah puncaknya yang berhuli jannah, masuklah ke dalam surga Allah. Seolah kita termasuk orang yang masuk dalam surga Allah. Diundang, dipanggil di surga Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang berkata Tuhanku Allah. Alladzina qalu, mereka yang berkata Tuhanku Allah, tsumma istaqamu, setelah dia katakan Allah, habis itu baru dia istiqamah. Setelah istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Allah itu satu, istiqamah dua, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun pertolongan dari Allah. Pertolongan datang ketiga, bukan pertolongan datang duluan. Semuanya kalau kita lihat dari kita dulu baru Allah.
radiyatan, dia dulu ridho, baru mardiyah, baru Allah meridhoi. Dia dulu istiqamah, baru Allah datang mengirimkan pertolongan. Orang sesat begitu juga. Orang sesat begitu juga. Azallahu qulubahum, Allah mensesatkan hati mereka. Azara artinya azara berpaling. Makanya kita selalu berdoa Rabbana la tuzigh, bukan la tuzigh. Nanti saya dengar orang berdoa Rabbana la tuzigh, kan bukan la tuzigh, la tuzigh. Lain. Falam azaghallah, Allah memalingkan hati mereka, Allah menyesatkan mereka. Ayat ini kalau dibaca orang, azaghallahu qulubahum, Allah menyesatkan hati mereka. Loh, Allah menyesatkan hati mereka. Baca ayat sebelumnya. Falamma zaghu, ketika mereka berpaling, dipalingkan Allah sekalian sebagai hukuman. Ustaz, di mana jalan arah ke Ustaz? Saya ikut dalam rombongan Ustaz nanti ke suku Talamama. Boleh? Jalannya gimana Ustaz? Nanti sampai ke Matang Rebah, belok kanan. Nanti sampai ke Matang Rebah, belok kanan. Tak lama sudah itu nanya lagi, Ustaz kami udah sampai Lirik nih. Ya, tak lama lagi nanti kita sampai Matang Rebah, belok kanan. Ya, kami udah lewat Japura Ustaz. Ya, nanti kalian sampai Matang Rebah, belok kanan. Sudah sampai ke Matang Rebah, ditengoknya belok kanan. Sudah jelas itu ke Matang Rebah, belok kanan ya. Terus ya, sampai udah mau dekat Rengat. Sampai dibilang udah mau dekat Rengat. Ustaz, kami udah mau dekat Rengat ini. Terus aja lah kalian, terus. Kan aku bilang tadi belok ke kanan. Terus ucapan saya mengatakan teruslah, itu menunjukkan hidayah atau karena marah? Marah. Saya marah tuh gara-gara siapa? Gara-gara dia. Falamma zaghu, ketika hati berpaling, azagha Allah, dipalingkan Allah sekali. Makanya jangan heran kalau menengok ada orang yang berpaling, mudah ya. Mudah ya. Dalam keberpalingannya itu pun dikasih mudah Allah Pak. Mudah dia untuk menyasar, untuk sesat itu. Jual sahamnya lancar, nyogok-nyogoknya mudah, semua bisa mudah diatur. Nah, ini termasuk dalam kategori hukuman. Dalam hal kebaikan, orangnya dulu baik, baru dikasih Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Apa yang dibisikkan malaikat? Ini kita pas mau mati nih. Apa yang dibisikkan malaikat? Dua bisikan malaikat pas mau mati. Pertama, Allah takhafu, jangan kau takut. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kau sedih. Jangan takut, jangan sedih. Karena orang yang mau mati itu takut dan apa beda takut sama sedih? Takut masa akan datang, sedih masa. Kita sekarang di zaman ini, takut itu di mana? Di mana letak takut? Di mana letak sedih? Takut akan datang, takut sakaratul maut, takut bongkar nakir, takut Dijan Siratal Mustaqim, takut. Orang mau mati itu takut. Yang kedua sedih. Sedih meninggalkan keluarga, sedih meninggalkan jamaah, sedih meninggalkan harta, sedih meninggalkan dunia, sedih. Maka datang malaikat menolong bagi orang yang istiqomah. Kata Allah SWT, kata malaikat, la taqafu, hai jenazah, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Hilang takut, hilang sedih, kosong, balik kepada nol. Setelah dia kosong, barulah bisikan yang ketiga. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Ketika itulah ruh itu keluar dari jasad. Terasa dingin dibuka. Jadi dibuka dulu naik ke lutut. Lalu naik ke pinggang. Sampai dada, baru keluar dari mulut.
keluar dari mulut, keluar dari hidung, bertembus mata biji mata, biji mata melihat ruh keluar. Yang memberitahu itu Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang mati. Karena yang mati itu tak pernah hidup lagi itu cerita. Wahyu itu murni wahyu, komen, bukan akal, bukan filosof. Orang filsafat itu tidak bisa mencerna itu, tak sampai akalnya di situ. Semua cerita setelah kematian itu hanya dijelaskan oleh wahyu Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkannya melalui malaikat Jibril. Keluarlah dia dari mulut, berhembus dari hidung, maka biji mata menengok. Maka semua orang yang mati itu matanya terbuka. Karena itu terakhir kali dia melihat. Ada orang-orang yang melihat ruhnya itu keluar, disambut oleh malaikat di dalam kain kafan min nur dari cahaya. Malaikat menyambut ruh itu, diletakkannya di kain kafan dari cahaya, dibawanya naik ke atas. Setiap malaikat penjaga pintu langit berkata sambil tersenyum, inilah orang yang amalnya tiap hari 2 kali kami tengok. Habis subuh sekali, habis asar sekali. Malaikat ganti-gantian bawa. Setiap hari dibawa. Kami sudah lama rindu sama dia, baru ini dia datang. Saking malunya ruh tadi, orang yang mati tadi malu dia karena tak layak rasanya dia mendapatkan kedudukan yang begitu hebat. Karena waktu malaikat mau mencabut nyawanya itu dikempakkan malaikat sayapnya, nampak tempat dia di akhirat. Kita kalau dipuji orang terlalu tinggi, malu dah, maka kita merespon merah wajah. Ini loh pokok pulang yang sudah ini bohong begini, malu. Maka responnya ada orang yang tunduk, ada orang merah wajah. Orang yang sudah mati tak bisa lagi memberikan respon, maka irqul jabin, berkeringat jabin. Maka salah satu ciri orang husnul khatimah berpeluh. Jadi asli peluh bukan disebutkan giginya sudah mati. Irqul jabin, malu, saking malunya kepada Allah Taala berpeluh keringat. Begitu kata sebagian ulama tentang ciri-ciri husnul khatimah. Intinya adalah apapun yang terjadi, mau susah mau senang, kita tetap berkata Allah, setelah itu istiqomah, barulah turun pertolongan Allah. Tapi kita tidak bisa sendiri, kita mesti menggabungkan diri dengan ibadah berjamaah. Mudah-mudahan jamaah kita ini tetap solid. Amin. Karena target kita bukan satu, bukan tempat, bukan nama, tapi target kita bagaimana menyelamatkan. Mati pun kita, masalah mungkar tidak selesai. Kalau mati kita, malaikat Allah tidak akan bertanya berapa yang sudah kau islamkan, berapa desa yang sudah kau selamatkan. Allah tak tanya itu. Yang ditanya Allah, apa yang sudah kau buat. Jadi jangan merasa kita sudah berapa tahun kita kemari, sudah gini, berapa ini. Kita buat aja. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai. Wa rasuluhu, Rasulullah wal mu'minun, dan orang beriman. Kalau kita berhenti, orang Korea tak berhenti. Berhenti kita, Korea tidak berhenti. Dia datang sehari, habis itu dia cabut, letakkannya agen-agennya. Kalau kita capek, mereka tak capek. Kalau kita lelah, mereka tak lelah. Silakan capek, silakan lelah, silakan asal, silakan mau obat aku ikut acara ini, berhentilah, banyak kali masalah-masalah, silakan. Tapi orang lain akan terus berubah. Anak-anak yang kemarin mengajar-ngajar, baca Qur'an Allah, baca Alhamdulillah, tak tahu apa akhir ayatnya. Kalau tidak kita berbuat. Dan andai kita tidak berbuat pun, akan datang 1000 orang lain yang akan berbuat. Tapi yang ditengok Allah adalah orang yang mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika membaca ayat ini dalam sholat, kita renungkan maknanya, dan kita berharap kita masuk ke dalam golongan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Meleleh air mata kita, datang rasa takut cemas kita, takut karena tak bisa masuk, datang harap kita. Pada saat harap dan cemas itu datang pertolongan Allah SWT. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, dua saja syaratnya. Wa ya'mal 'amalan shalihan, adalah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, tidak syirik mempersekutukan Allah dengan satu apa. Mudah-mudahan setelah mengkaji ayat yang pendek ini, ketika
ketika dibacakan ayat ini oleh imam, ingat kita dalam hati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat-ayat itu dibacakan, zadatuhum imana, bertambahlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setelah itu, setelah bertambah imannya, dia berbuat bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Itulah kajian akhir kita kesempatan ini. Nanti kita akan pulang. Kemungkinan ada yang dari Lembang terus pulang. Maka pertemuan ini pertemuan kita terakhir. Bagi antara kita mungkin dari Lembang akan pulang, atau ada yang sempat ikut Berengan pulang, atau yang ada selama perjalanan di silap salah tak berkenan di hati saya pribadi, mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap bisa bekerja sama di masa-masa akan datang. Amin. Ini yang mempunyai Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa sallallahu an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Dhillana tahta dhilli 'arsyika, berikan kami naungan di bawah singgasana 'arsy. Yauma la dhilla illa dhilluk, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana min al-hasadi wal kibriya'i wal 'azamati wal faqri wal kufri wal fisqi wal nifaq. Bersihkan hati kami dari hasad, dari dengki, dari musuhat, dari kufur, dari fasik, dari riya, dari sum'ah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang disucikan zahir dan batin. Ja'alna min ibadika shalihin, jadikan kami hamba-hamba-Mu ya Allah. Ja'alna minal radin mardin, jadikan kami orang-orang yang ridha dan Engkau ridhai ya Allah. Allahumma rzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil warra' wal tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan ini, jalan yang lurus dan benar ini ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, ibadah dengan ibadah yang baik. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah. Amin. La taqdim alaina bi su'il khatimah. Amin. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, mereka mau mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'an. Insyaallah ta'ala min al-akhirin bi rahmatillahi wa barakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum